Lagi sibuk gak? Mau cerita nih. Enggak, boleh cerita aja. Nah, gue lagi suntuk banget. Kenapa? Gue lagi suntuk banget nih. Suntuk kenapa? Ya, soalnya gimana ya? Kayak belakangan ini, eh kayak aku ngerasa banyak banget tekanan gitu loh. Tapi sebenarnya nggak banyak. Kayak belakangan ini mood swing. Aku mood swing parah. Kayak bentar-bentar deh bisa happy gitu kan. Terus nanti tiba-tiba kalau misalnya ada satu hal yang bikin bikin moodnya rusak dikit, itu tuh moodnya tuh rusaknya bukan dikit lagi tapi parah banget gitu daunnya. Kayak misal lagi ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan, bercanda-bercanda, terus teman itu tuh bercandanya ada yang nggak pas gitu kan. Kan biasanya kayak ya udahlah gitu kan, tapi ini nggak bisa sampai yang langsung diem, langsung bad mood parah, terus bisa sampai nangis kayak gitu loh. Paham gak sih? Iya, paham. Ya, terus ditambah lagi kan apa ya, kayak sekarang tuh lagi ada tugas kan, lagi kerjain paper gitu. Nah, terus gimana ya, kan pengumpulannya tuh udah dudet banget nih, udah mepet besok nih dikumpul nih, tapi masih kayak banyak banget kendalanya. Kayak revisian tuh banyak banget gitu dikasih sama dosennya, jadi kayak bingung gitu loh. Kayak misalnya nih, minggu lalu itu aku udah paparin sama dosennya kayak gini, terus udah disetujui sama dosennya, terus giliran bimbingan minggu ini dosennya baca, dipertanyain lagi gitu, kayak kenapa kamu pilihnya ini, alasannya apa, terus masalahnya apa, kayak gitu kan. Akhirnya apa ya, aku ngulang-ulang terus, kayak stuck di satu titik gitu loh. Sedangkan Iya. date aku tuh tinggal besok. Itu tuh bener-bener bikin aku stres gitu loh. Terus sejauh ini sampai mana tugasmu? Maksudnya kayak udah siap untuk besok ketemu dosbing atau? Kemarin sih uh, kemarin baru bimbingan, Hmm. terus direvisi lagi gitu kan, Hmm. disuruh benerin lagi di fokus kajian. Jadi sekarang itu ya, semalam ngerjain fokus kajian begadang lah lumayan. Terus sekarang masuk ke pembahasan, terus besok itu tuh udah harus selesai mulai dari judul, jadi judul, abstrak, terus latar belakang sampai daftar pustaka. Sedangkan sekarang masih di pembahasan, woi astaga. Kayak takut banget, takut gak selesai, mana sumbernya lumayan banyak kan disuruhnya, jadi kayak takut untuk nyari sumbernya tuh susah banget gitu loh. Hmm. Berarti itu yang jadi kendala. Nah, itu apa, sorry. Berarti itu yang jadi kendala belakangan ini. Iya, itu jadi gak tahu ya, aku sih mikirnya kayak gara-gara aku stres di satu hal di situ yang benar-benar ngambil fokus aku banget, akhirnya sampai berdampak ke hampir seluruh hidup, kayak hampir seluruh aspek gitu loh. Kayak akhirnya itu tadi aku bilang kan, kayak moodnya tuh bener-bener yang naik turun banget gitu. Bahkan menurut aku naik turunnya tuh udah naik turun yang parah banget gitu. Kayak kadang-kadang tuh bisa mikir, apa ya, kalau udah lagi stres di down-downnya banget itu tuh kayak mengacu ke, ya dulu kan aku sempet self harm kan, pas ya udah rada lama lah gitu. Terus sekarang karena balik ke asrama kan, kayak nggak mungkin tuh ngelakuin itu, akhirnya ditahan-tahan gitu kan. Tapi belakangan ini karena moodnya yang bener-bener naik turun gitu tuh, kayak jadi pengen lagi gitu loh buat ngelampiasinnya tuh ke situ gitu, saking apa ya,
sedihnya. Tapi kok sebenarnya kalau misalnya lagi biasa aja, menurut aku masalahku tuh nggak terlalu berat gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi moodnya nggak bagus banget itu tuh kayak ngerasanya berat banget, sampai yang ngerasa ya aku tuh nggak bakal bisa nyelesain semuanya gitu, kayak udahlah lu nggak berguna banget gitu, nggak bakal ada yang bisa lu selesain kayak gitu, ngomong ke diri sendiri. Yang ngerti berarti inti masalahnya saat ini tentang mood ya, mood yang lagi nggak baik, kurang, mungkin apa salah satu contohnya kurang Iya support, bener banget. support dari siapapun, atau emang udah disupport tapi kamunya tetap ngerasa ngedown. Ya bisa jadi sih, bisa jadi gini, karena kan apa ya, kan ibu kan, kalau aku kan ibu kan sekarang sibuk banget tuh kerjanya, kayak pagi kerja terus ntar balik kerja tuh kerja lagi gitu kan. Jadi kayak aku tuh nggak mau ambil waktu ibu tuh, kayak ibu udah capek nih sama kerjaan, gak mungkin aku tuh ganggu ibu sama kayak aku curhat-curhat gitu loh, kayak takutnya nanti ibu ngerasa terbebanin atau gimana gitu kan. Terus kalau sama teman juga kayak apa ya, aku kan nggak terlalu dekat tuh sama teman-teman, maksudnya ya nggak terlalu intim banget deketnya, tapi nggak terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol sama teman-teman tuh ya sebatas yang permasalahan itu tadi, nggak nyampe ke akar-akarnya gitu kan. Terus gimana ya, aku pernah nih, ya sekalian dong cerita nih, Ya. aku pernah nih kan, bulan Juni kemarin aku ulang tahun ya kan. Terus uh, kayak aku tuh pasang story gitu kan, pasang story terus ngarepnya tuh, sebenarnya aku tuh berharapnya tuh ayahku tuh ngucapin gitu, karena ya seingat aku dari aku lahir sampai sekarang ayah tuh nggak pernah ngucapin ulang tahun gitu kan, nggak kayak selamat ulang tahun ya gitu. Jadi bikinnya nih story ya kan. Nah terus udah dilihat tapi diucapin juga gitu loh, padahal kayak kalau aku ngeliat chatnya tuh kayak online kayak nungguin dari satu orang itu tuh kayak ternyata gak ada hasilnya sama sekali kayak gitu kan. Terus akhir Juni kemarin pas lagi down-downnya banget nih, kayak ya aku kan emang gak terlalu deket ya sama ayah, kadang-kadang chat ayah tuh kalau kalau ada butuhnya doang gitu. Ya. Karena toh ayah juga nggak pernah nanyain kabar aku kan, kayak kamu di sana apa kabar apa segala macam gitu. Nah akhirnya aku mencoba lah nih kan untuk bangun komunikasi lagi sama ayah kayak gitu. Tapi ternyata responnya itu tuh kayak nggak sesuai sama yang aku harapin gitu loh, kayak cuma diri doang gitu. Astaga nih orang sesibuk apa sih gitu, kayak padahal aku ngechat dia itu juga karena chat story dia tuh, story WA-nya tuh banyak gitu loh, jadi maksudnya kayak nggak terlalu sibuk dong seharusnya karena Ya. masih sempat untuk bikin story kayak gitu. Tapi pas aku chat itu tuh malah kayak what, responnya gitu, nggak ada respon sama sekali. Jadi kayak yang tadinya aku berharap aku dapat support dari setidaknya dari ayahku, itu gak dapet sama sekali gitu kan. Dan itu bener-bener bikin aku ngerasa kalau ternyata emang aku tuh nggak seberharga itu loh, paham nggak sih. Jadi kayak emang ibu aku sibuk, terus aku coba cari ke ayah aku, ternyata aku nggak dapet itu gitu kan. Terus kayak kan di sini hidup berasrama ya kan, di asrama ini kan cewek sama cowok nih kan gabung ya, walaupun kami beda lantai gitu kan. Terus kayak banyak yang jenglot gitu loh, jadi kan kalau misalnya keluar ya kan kemana-mana itu tuh kayak ngeliat, sering banget ngeliat tuh orang tuh kayak berdua berdua duduk di taman lah, jalan bareng lah, nugas bareng lah. Terus teman-teman aku juga yang di kamar tuh kayak mereka pada vice-vice lah sama pacarnya yang LDR gitu. Gak munafik ya, tapi aku juga jadi pengen gitu, kayak iri banget, astaga pengen punya gitu. Karena sebelumnya kan ya aku punya pacar kan, yang sempat aku ceritain ke kamu juga, dan itu tuh cukup membantu aku di bagian support sistem aku kayak gitu. Tapi sekali ya sekarang nggak punya, itu tuh bener-bener kayak loss, terus dari lingkungan juga nggak dapet, dari keluarga nggak dapet, jadi ya bener-bener hilang semua dah tuh support system kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya tuh juga ngaruh sih. Ya bener sih, aku ngerasain sih kayak yang kamu rasain, support system itu emang penting.
Terlebih kalau ngerasa sampai udah ngedown banget kan, kayak kata semangat juga pasti nggak penting toh, yang kita penting tuh orang ada di sisi kita gitu nggak sih, ngertiin kita, kayak cuman Ya ibarat betul. ngomong semangat doang kan kayak nggak penting kan kalau di zaman sekarang dan menurut aku Ya. ya. Nah mungkin oke, bahasnya berarti masalah utamanya berarti mood ya. Mungkin ada gitu hal-hal atau hobi yang kamu senengin biar bikin mood kamu balik. Sorry suaranya putus-putus tadi, boleh diulang Kak? Mungkin kan sekarang masalahnya berarti ada di mood nih yang suka berubah. Ada nggak hal yang ngebuat kamu tuh mungkin bisa ngebalikin mood? Kan diri kamu sendiri nih yang tahu gimana. Mungkin dengan kamu ngelakuin hobi, zaman sekarang kan biasanya banyak tuh me time. Bahasanya kan sekarang me time. Ada nggak atau apa gitu, mungkin ngelukis atau ngedance atau males ngelakuinnya? Eh, Kadang ngelakuin sih, kayak apa ya, dengerin musik gitu kan. Hmm, Kayak kalau misalnya lagi jenuh banget, dengerin musiknya apa ya, ya cari musik yang happy lah ya kan. Kalau misalnya musik galau makin galau ntar ya. gitu. Nah, cari musik yang asik gitu. Tapi sometimes itu nggak ngaruh juga gitu, kayak pertamanya happy nih, tapi lama-lama ntar jenuh banget nggak dengar musik tuh, kayak udah malah Bosen ya. capek telinganya gitu kan ngedengerin musik. Ya bosan, sakitnya ya udah dimatiin. Tapi kalau misalnya emang apa ya, moodnya masih nggak bagus, mungkin hal terakhir yang aku lakuin cari tempat yang sepi gitu biar bisa duduk sendirian gitu. Kalau sejauh ini kan kayak agak susah ya nemuin tempat sepi di sini kan, Uh, jadi ya mungkin ke bilik mandi gitu, kayak alasannya mandi nih gitu. Cuma ntar di bilik mandi tutup pintu, udah diem aja dulu gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu kadang kalau misalnya emang emosinya lagi nggak bagus banget, ya nangis ya tuh, nangis gitu. Ngapain nangis itu sih yang bikin lega gitu. Tapi kayaknya selebihnya nggak ada deh, soalnya cerita ke temen juga jarang ya kan. hmm, Terus bener juga sih sama yang kamu bilang tadi, aku termasuk bahasa kasihnya itu kan quality time sama physical touch kan. Jadi kalau misalnya untuk kata-kata afirmasi kayak kamu hebat nih, semangat ya, apa segala macam, itu kagak kagak ngaruh gitu ya. Ya kamu ngomong kayak gitu karena aku ngerasanya kamu berbelas kasihan sama aku, makanya kamu ngomong gitu tuh. ya. Jadi kayak karena emang gak ada orang yang spend time sama aku. Terus kan di sini juga untuk physical touch itu kan agak sulit ya. Kalau misalnya ke temen cowok ntar dikiranya pacaran atau apa. Terus kalau Hmm, misalnya sesama cewek nanti pelukan ntar dikiranya lesbi. ASB atau apa gitu kan. Iya, ya jadi kan agak sulit gitu. Jadi ya itu sih paling. Terus mengenai mood, sejauh ini kan kamu udah ngerti moodmu udah sejauh mana. Apalagi di zaman sekarang sering banget kan kita dengar-dengar tentang mental health, ya nggak? Melalui webinar, sosmed, atau platform yang lain kan. Menurutmu kamu ada niatan untuk, kayak ke psikiater atau psikolog untuk ngecek? Karena kan kayak gitu bukan untuk hal yang sensitif lagi ya. Kayak di zaman sekarang pasti setiap orang bakalan dukung sih, jadi kayak nggak ada rasa-rasa untuk yang lain. Apakah ada niatan atau Ya kalau kalau di sini kan emang kami disediain tuh, kayak kalau kamu butuh ada gitu kan psikolog, oh datang aja gitu. Emang sempet ada niatan sih, ada niatan ke psikolog untuk siap cerita, untuk apa ya, seenggaknya nemu deh cara yang tepat gitu kan untuk ngadepin mood. Atau bahkan kadang-kadang kalau misalnya rada rada apa ya, rada pikir itu, hmm, kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus kan udah ngeri tuh, karena pemikirannya udah ya yang ke self harm, ke yang bunuh diri kayak gitu kan ya. Niatan ada gitu ke psikiater atau ke psikolog. Cuma kayak kadang-kadang yang pertama uh, takut sih, kayak kan dulu sempat ke psikolog nih, udah
kayak ibaratnya udah dikasih modal gitu kan, cuma emang akunya aja yang belum bisa pakai modal itu kayak gitu. Terus yang kedua itu takutnya juga kan sekarang lagi masa-masa sibuk kan. Nah, justru aku takut malah gak bisa atur waktu gitu loh, kayak takutnya malah yang satu nggak kepegang gitu. Cuma memang ada niat sih. Terus kalau untuk ke psikiater, kalau di sini kan emang nggak ada psikiater, Ya. butuh rujukan gitu kan. Nah itu masih kayak rada bingung gitu, gimana caranya, apa kita emang perlu ke psikolog dulu baru nanti psikolog yang arahin kita ke psikiater, atau kita bisa langsung ke psikiaternya gitu sih. Cuma ya itu masih terada takut aja. Takutnya cuman takut karena lagi sibuk atau hal yang lain? Ya takut karena lagi sibuk, sama takut useless aja, kayak ya ntar ujung-ujungnya cerita terus ya mereka emang lumayan membantu sih, tapi kalau kita udah ke, aku pernah nih kan waktu itu kalau psikolog tuh, terus dibilang gitu kan, kamu jangan berharap ketika kamu datang ke psikolog itu kayak kamu bawa kursi rusak terus kamu datang psikolognya bener itu kursi, kagak gitu kan. Kamu ke psikolog itu kamu datang bawa kursi rusak, psikolognya kasih arahan, kamu yang kerjain gitu kan. Nah ibaratnya kan berarti sebenarnya arahan itu kan modal ya kan, modal gimana sih caranya kita itu bisa ngatasin diri kita sendiri gitu, bisa ya nyembuhin lah ibaratnya, dia buat juga ya bikin lebih baik gitu deh. Nah kayak ibaratnya, jadi karena emang aku udah pernah ke psikolog, jadi aku ngerasanya aku tuh udah punya modal gitu, tinggal aku aja ngejalanin gitu kan. Tapi aku masih belum bisa, dan aku takutnya nanti ketika aku ke psikolog ya aku dapat modal yang sama lagi, jadi kayak ya udah aku tuh udah tahu modalnya gitu, jadi kayak lebih ke arah useless gitu loh kalau nggak dipraktekkan. Ya, berarti udah pernah tapi ngerasa takut. Oke, sejauh ini di minggu-minggu ini kapan terakhir kamu ngerasa moodmu paling buruk? Apa sekarang lagi ngerasain? Kapan ya, kalau ini tuh ini hari apa sih, hari Rabu ya. Rabu berarti ini belum ada di titik terburuk sih, tapi udah lumayan buruk itu di hari Minggu sama Senin kemarin, jadi kayak pembukaan minggu dengan mood yang tidak baik gitu. Karena biasanya kan ada sebab atau ini. Oke, aku kan juga pernah ngerasain kayak kamu. Ya, Pernah gak sih kadang tiba-tiba kayak ngerasa, tiba-tiba emang gak ada apa-apa tapi moodnya ngerasa bete sendiri. Iya gak sih? Apa kamu selalu ada sebab? ya benar-benar. Kalau di hari Minggunya tiba-tiba aja sih, tapi kalau untuk hari Seninnya itu karena apa sih, ada sebabnya gitu, kayak kan aku udah mau PPL nih gitu kan. Terus adalah barang-barang yang dibutuhkan gitu kan, dan itu ternyata emang lumayan besar modalnya gitu kan. Aku ngomong nih ke ibu kayak gitu, tapi ternyata kenyataannya ibu itu masih apa tuh namanya, ada masalah gitu loh di keuangannya dia gitu. Ya. Jadi ya walaupun ibu yang ngalamin, tapi kan tetap aja berdampak nih, kita juga ikut mikir gak sih. Iya benar. Gitu, jadi itu bikin, sorry berisik di sini. Nggak apa-apa. Terus? Kenapa? Terus? Apa udah? Iya, itu aja sih. Jadi kayak nggak enak gitu loh mikir ngomong ke ibunya kan, kayak waduh nyesel, kayak ngomong tuh nyesel gitu kan, kayak masih beban pikiran ke ibu gitu. Cuma ya mau gimana gitu, akhirnya dari situ jadi mikir lagi kayak stres gitu. Terus kayak sempet mikir ya, seharusnya kayaknya aku nggak perlu kuliah deh, kayaknya harusnya dulu tuh aku kerja aja gitu kan bantu ibu. Sekarang kayak malah makin bikin
jadi beban banget gitu. Emang Iya. dari dulu udah beban, sekarang jadi beban. Makanya terus juga pasti biasanya muncul pikiran-pikiran jadi nggak berguna, Ya itu dia, benar banget. ngerasa jadi beban gitu kan pasti. Iya ya, benar banget, jadi ngerasa kayak gitu banget sih. Jadi kayak ya itu tadi, ujung-ujungnya nggak berguna, ditambah sama pemikiran yang lalu nggak berharga, ya bergabunglah Iya. nggak berguna dan nggak berharga itu jadi Iya. Ya benar, aku pernah ngerasain juga kok, kayak jadi akhirnya hal-hal yang jelek tuh numpuk-numpuk dari masa lalu nggak sih? Seharusnya kita cuman mikir nggak enak sama ibu misalnya kan, jadi akhirnya kayak ngerasa dari masa lalu lagi kan, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak berharga. Kayak di setiap momen pasti akhirnya kayak gitu-gitu ya. terus, dijadiin satu nggak sih? Ya itu akhirnya bikin makin down lagi. Kayak bahkan kayaknya kemarin sempat sih nyari kayak cara untuk psikiater kayak gitu, kayak udah parah nih gitu. Nggak benar, udah nggak benar, tapi tetap aja nggak jadi lagi. Ya kayak juga walaupun ke psikiater kayak banyak pikiran gitu nggak sih? Belum, kalau di situ pakai biaya nggak? Bentar sorry, suaranya tadi agak putus, boleh diulang nggak? Biasanya kalau di situ ke psikiater pakai biaya atau ditanggung juga? Kalau misalnya kita kan di sini kan punya BPJS masing-masing ya. Terus kan katanya psikiater tuh bisa pakai BPJS, ya bisa. Cuma emang perlu rujukan. Iya. Kayak gitu. Terus yang pertama itu kayak terus rujukannya yang aku belum tahu. Terus kedua aku juga nggak tahu tuh psikiater di mana gitu kan. Terus aku harus pergi kemana gitu, apalagi kan aku kan tipe-tipe orangnya nggak tahu jalan, nggak tahu gimana caranya pergi ke A ke B ke C gitu. Karena dulu kan bener-bener dibatasin banget kan sama ibu, kalau misalnya mau pergi kemana-mana dianterin. Akhirnya ya aku tumbuh jadi orang yang nggak tahu jalan, nggak berani tanya orang tuh. Jadi itu juga jadi faktor kenapa sampai sekarang belum ke psikiater. Terus juga makanya dari hal itu kayak ngerasa udahlah nanti aja, masih ada hal yang lebih penting gitu nggak sih? Tapi nanti tiba-tiba ketika mood buruk butuh banget ke psikiater. Iya bener banget. Iya. Ya kayak gitu. Nah kayak berarti terus juga lingkungan sekitar kayak gimana? Maksudnya kan kamu asrama nih, pasti satu kamar banyak temen toh. Ketika kamu ngerasa sendiri gitu, kamu lebih cerita atau lebih diem, atau temen ngerasa gitu kamu lagi kenapa-napa? Enggak, kayak gimana ya, dari awal perkenalan kan aku udah bilang sama mereka kalau mood aku itu tuh swing banget gitu kan. Jadi aku bilang sama mereka kalau aku lagi diem nggak apa-apa gitu, tenang aja, nggak perlu ditanyain, ntar kalau ditanyain aku malah nangis kayak gitu kan. Ya pada akhirnya mereka sekarang ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi diem ya udah, mereka nggak ngajakin aku ngobrol gitu. Tapi sometimes itu emang ngebantu aku sih, tapi sometimes kayak ya gue butuh orang buat ngomong gitu, tapi sayangnya jadi nggak ada teman curhat gitu kan. Jadi ya kalau misalnya lagi stres kayak gitu diem sih, lebih mendem gitu. Atau yang tadi aku bilang sih kayak pergi ke bilik mandi, karena emang cuma itu tempat aku bisa ekspresin semuanya tanpa ada orang yang lihat gitu. Berarti lingkungan sekitarnya aman ya? Ya. Ada nggak yang tahu kalau kamu punya ini sih sama ini sih. apa? Kenapa? Nggak, kamu dulu aja, kenapa? Oh ya kan ini kan asrama ya kan. Kalau asrama itu dibilang kayak tembok asrama pun bisa mendengar dan berbicara gitu. Itu tuh kayak nunjukin kayak kalau kamu punya masalah sekecil apapun dan kamu share ke orang, itu
bisa jadi masalahmu tuh bisa nyebar kemana-mana gitu loh. Oh ya. Kayak banyak banget kan orang yang ngegibah Hmm. kan, kayak ibaratnya kayak kita kan kalau misalnya temenan kan, misalnya aku emang tipe orang yang physical touch nih, misalnya aku sama temanku cewek nih, terus kayak sometimes emang aku butuh buat dipeluk, tapi kalau misalnya orang itu ngelihatnya di saat yang nggak pas, bisa jadi itu jadi gosip kayak wah gila si dia lesbi nih sama ini gitu loh. Jadi kayak untuk cerita ke orang pada akhirnya takut gitu kan. Iya. Ntar yang ada pertama masalahnya disebar, yang kedua dapat bumbu-bumbu juga tuh jadi berita-berita yang luar biasa. Karena kayak aku dari maba itu aku diem aja udah digosipin gitu Gosipin yang apa? ya. Kayak misalnya nih kayak, eh, ya bersyukur sih dikasih Tuhan muka muka kayak gini gitu kan. Cuma kan emang muka aku kalau misalnya datar itu kan jadi kelihatan kayak juga Judes. misalnya papasan sama orang aku nggak senyum, itu mereka tuh langsung bilang kayak dia nih sombong banget sih jadi orang, jutek banget jadi orang, gini banget kayak gitu. Bahkan sampai kakak kakak tingkat teman aku juga yang satu kamar sama aku, teman aku satu kamar sama aku dulu sempet dibilang gini, bilangin dong sama temanmu itu kalau ketemu orang tuh mukanya nggak usah jutek-jutek, nyapa dikit kenapa gitu. Padahal mah aku nggak nyapa tuh karena emang aku nggak ngeliat dan muka aku tuh datar gitu loh, kayak Hmm. nggak ada niatan buat ngasih muka jutek tuh. Jadi ya daripada aku jadi makin masuk ke bahan gibahan, mending aku keep aja deh semuanya. Oh, berarti lingkungan sana juga menurutmu termasuk toksik atau? uh, Kalau aku sih pikirnya semua orang emang toksik sih, tapi tergantung kadar toksiknya. Tapi kalau selama aku nggak terlalu dekat sama mereka kayaknya masih aman ya, walaupun mungkin secara aku nggak tahu mereka ngegibahin juga. Hmm. Tapi mungkin ini kan karena kamu asrama sekamar ya. Aku mau tanya kayak satu kamar gitu ada nggak satu orang mungkin minimal yang kalau ada apa-apa kamu pasti ke dia. Kalau ada apa-apa mungkin kamu larinya ke dia. Entah itu cerita, entah itu tugas, entah itu masalah apapun. Karena kan biasanya kita cewek-cewek sering random ya. Pasti selalu kayak ibaratnya harus punya satu orang gitu buat kita cerita. Nah kan yang paling dekat sekarang kamu sama teman sekamar toh. Ada nggak? Apa nggak ada? Kalau teman sekamar nggak ada sih. Nggak ada teman sekamar tuh nggak ada. Justru mungkin teman-teman yang beda kamar mungkin ya, karena satu daerah sama aku Hmm. dan sempat ada project bareng juga jadi lebih dekat sama dia gitu. Tapi karena emang dia beda kamar terus dia juga sibuk, jadi aku lebih ke arah ya nggak mau mengganggu dia gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya untuk satu kamar nggak ada juga sih. Apa gitu. Kayak berarti masalah utamanya tentang ini sekarang moodnya hari ini lagi 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10 senengnya lagi berapa? 5 sih. Maksudnya antara antara sedih sama senang ya, 5 di netral deh kayaknya. Oh, berarti lagi netral, lagi baik ya. Nah, Oke, mungkin dari moodmu yang kayak gini aku bisa ngerasain sih, aku juga pernah ada di posisi itu kan. Mungkin kita saling tahu. Terus juga mungkin aku nggak bisa kasih solusi apa-apa karena aku sendiri juga bingung kan. Ya mungkin belajar buat cerita sama orang ya. Apapun. Mungkin mulai diekspresikan diri sendiri. Kayak mungkin ketika kamu lagi marah tunjukin, kayak mungkin ketika kamu lagi senang tunjukin. Karena sampah kalau ditumpuk terus menerus di dalam diri kita lama-lama kayak gimana, itu aja deh ibaratnya. Sama mulai perkatakan hal-hal yang positif ke diri sendiri. Mungkin aku sendiri juga lagi belajar untuk ngurangin kalimat kayak nggak berguna, nggak berharga. Karena apa? Otak kita kan pasti ngerespon yang kayak gitu toh. Ibaratnya kalau pagi hari kamu bangun terus kamu langsung ngerasa diri ini nggak berguna, diri ini kayak gini, terus pasti dalam seharian itu
kita bakal ngerasa kayak gitu kan secara nggak sadar, kita nggak happy atau kayak gimana. Mungkin bisa diganti sih kalau misalnya lagi kayak gitu, mungkin aku bersyukur atau aku cantik, aku happy, aku seneng. Karena aku percaya kadang kalau kita ngeresponnya yang baik, otak kita juga ngeresponnya bakal yang baik. Jadi mungkin dari hal itu mood kita bisa baik, mood kita jadi nggak terlalu buruk. Itu sih mungkin. Atau kamu ada yang mau diomongin? Ya, aku coba sih, cuma uh, uh, bukan aku coba, maksudnya aku akan mencobanya ya, Pelan-pelan. akan coba gitu kan ya, emang harus belajar toh, Iya. jadi mau gimana pun kalau misalnya kamu belajar ya akan maju. Cuma yang aku ini kan gimana caranya kayak bisa cerita ke orang itu, dan gimana caranya bisa nemuin orang yang pas untuk cerita, karena kan emang kita juga nggak bisa kan cerita ke sembarangan orang. Terus aku emang dari dulu kayak apa ya, kayak dari hal kecil deh, kalau misalnya nangis dibilang kamu tuh gitu aja nangis gitu kan. Artinya kan dari situ kayak belajar untuk oh ya berarti nggak boleh nangis. Terus kemudian kalau misalnya marah terus bilang kamu tuh dikit-dikit marah gitu. Terus makin lagi nih, oh ya berarti nggak boleh marah gitu. Sampai pada akhirnya jadi orang yang apapun emosi yang dirasain yang keluarnya cuma Iya, ngerti. Tapi menurutku mungkin mulai sekarang lebih mentingin diri sendiri aja kali ya. Kayak kebahagiaan diri sendiri itu jadiin prioritas. Kayak jangan terlalu mulai dengerin apa kata orang lain. Aku sekarang mulai belajar gitu sih. Kayak sekarang aku akan posisiin diriku di atas siapapun. Walaupun orang itu mulai minta tolong tapi aku nggak bisa, aku akan jawab nggak bisa. Karena dulu kan aku sering nggak enakan toh. Tapi mulai sekarang aku lebih posisiin diriku di prioritas pertama. Karena apa, ketika aku ngerasa apapun juga orang itu nggak ada, ibaratnya kan kayak gitu toh. Jadi lebih kayak prioritasin diri sendiri aja sih, karena ada apapun juga diri kita sendiri kan yang menolong gitu. Jadi nggak usah dengerin kata orang lain lagi ya, enjoy aja, mulai kayak happyin diri sendiri. Oke? oke deh. Ada lagi yang mau diceritain? Thank you banget Mbak BTW. Sama-sama lo BTW. Udah sih kayak gitu doang sih. Oke. Mungkin kalimat ini nggak penting ya, tapi tetap semangat ya. Ya, Thank you so much juga. kalau ada apa-apa mulai diceritain, hal terkecil apapun. Oke?